Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh berkah insyaallah kita masih dapat bertemu walaupun masih dengan online untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberikan kepada kita semangat, kesungguh-sungguhan, kesenangan, kemudahan dan kesempatan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari serta kemudahan dalam mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang sekarang alhamdulillah telah sampai pada bab siwak dan sunnah-sunnah fitrah yang sekarang kita ada di Al-Mas'alatul Tsalitsah. Mari kita baca, silakan disimak baik-baik, diperhatikan dan dipahami. Al-Mas'alatul Tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, bima yakunu, dengan apa bersiwak? Yusannu an yakuna tasawwuk, disunnahkan bersiwak menggunakan udin rotbin, ranting yang basah. Ud, ranting, rotbin, basah. La yatafattat, yang tidak hancur. Wala yujrih alfam, dan tidak yujrih, melukai fam, mulut. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udin arak, beliau bersiwak dengan menggunakan udin, ranting arok, ranting siwak pohon arak. Walahu an yatasawwak biyadihil yumna awil yusra, dan orang yang bersiwak boleh menggenggam kayu siwaknya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Fal amru fi hadza wasi'un, karena perkara dalam hal ini luas. Ya, permasalahannya luas. Jadi enggak harus dengan tangan kiri, enggak harus dengan tangan kanan. Namun Ustadz pribadi lebih memilih pendapat yang menganjurkan bersiwak dengan tangan kiri. Kenapa? Karena bersiwak itu kan membersihkan hal yang kotor dari mulut. Dan jika kita membersihkan sesuatu yang kotor, maka kita dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri. Fa illam yakun indahu udun, apabila seseorang tidak memiliki siwak, yastaku bihi halal wudu, yang bisa dia gunakan untuk bersiwak ketika berwudu, ajza'ahu at-tasawwuk bi usbu'ihi, maka dia boleh bersiwak ketika berwudu menggunakan jari tangannya. Ya, jadi sikat gigi jadi seperti orang yang sikat gigi dengan tangan, dengan jari. Boleh ya. Digosok-gosok giginya dan gusinya dengan jari. Kapan itu? Ketika hendak berwudu. Kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi,
tentang sifat wudunya atau tentang cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya kayu siwak, siwakan. Kapanpun kita siwakan. Terlebih lagi ketika hendak wudu, ini lebih diutamakan untuk bersiwak. Namun jika seseorang pada saat berwudu nggak punya kayu siwak, maka dia boleh bersiwak menggunakan jarinya. Dia gosok gigi dan juga gusinya menggunakan jarinya. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Fawaidus siwak. Keutamaan-keutamaan dalam bersiwak. Wa min ahammiha, faidah bersiwak yang paling penting, mawaroda fil hadits sabik, adalah apa yang tertulis, tertuang fi hadits sabik, dalam hadis yang sebelumnya. Annahu matharatun lil fammi fid dunya, sesungguhnya siwak itu akan membersihkan mulut fid dunya, di kehidupan dunia, mardhatun lirabbi fil akhirah, dan juga siwak mendatangkan ridhonya Allah kelak di akhirat nanti. Fayan bagi lil muslimi an yata'ahad hadhihi sunnah. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim senantiasa menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, walayat rukuha, dan tidak meninggalkannya, lima fiha min fawaidil azimatin, karena dalam bersiwak ini ada keutamaan-keutamaan yang besar. Waqad yamuru ala ba'dil muslimini muddatan minal waqti. Sebagian kaum muslimin menjalani hidup beberapa waktu. Waqad yamuru ba'dul muslimin. Sebagian kaum muslimin menjalani hidup muddatan minal waqti, dan telah melewati beberapa waktu. Kasyahri wa syahraini, seperti udah 1 bulan dan 2 bulan, wahum lam yatasawwaku, tapi mereka selama itu tidak bersiwak. Imma takasulan wa imma jalan, mungkin karena malas atau mungkin karena nggak tahu. Wa haula'i qad fatahumul ajrul azim, sungguh mereka telah kehilangan ajar, pahala yang azim, yang besar, wal fawaidu katsirah, dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Bisa babi tarkim hadis sunnah, karena mereka meninggalkan sunnah yang mulia ini, yaitu siwak. Allati kana yuhafidhu 'alaiha nabi, yang mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafidh 'alaiha, selalu menjaganya. Wa kada ya'mur biha, sampai-sampai Nabi hampir memerintahkan umatnya, biha kada ya'mur biha ummataha, hampir-hampir Nabi memerintahkan umatnya untuk bersiwak. Amran ijab, dan perintah Nabi adalah perintah untuk mewajibkan. Ini hampir menjadi hampir sunnah bersiwak menjadi wajib. Kenapa? Saking besarnya keutamaan, saking besarnya pahala, Nabi itu sempat hampir mewajibkan siwak. Laula khauful masyaqqah, hanya saja Nabi khawatir ya akan membebani umatnya. Nabi khawatir akan memberatkan umatnya, maka nggak jadi diwajibkan. Walaupun demikian, maka kita masih memahami Nabi aja sampai hampir mewajibkan siwak. Ini menunjukkan siwak itu amalan yang luar biasa, pahalanya yang begitu besar, manfaat dan faidahnya. Waqad dzakaru fawaida ukhra lisiwak. Para ulama menyebutkan keutamaan lain dalam bersiwak. Minha yuqawil asnan. Minha, diantaranya, annahu yuqawi asnan, siwakan itu akan menguatkan gigi. Gigi jadi kuat, nggak gampang copot, juga gigi jadi bersih. Wa yashuddul lissata, dan mengencangkan gusi. Jadi gusinya itu benar-benar ya, mengikat kuat gigi sehingga gigi nggak goyah, nggak gampang copot. Ini salah satu faidahnya bersiwak. Kemudian ini yang sangat kita harapkan juga,
wa yunqis sauta, dan menjernihkan suara. Suara jadi nggak serak-serak, suara nggak jadi berat, tapi suaranya jadi jernih, jadi bagus. Siapa yang ingin baca Qur'annya bagus, maka banyak-banyaklah bersiwak. Wa yunashid al-abda, dan menjadikan seseorang itu bersemangat dalam menjalani kehidupannya, jadi semangat. Yang tadinya bad mood jadi good mood, yang jadinya kurang semangat jadi bersemangat. Itu bisa didapatkan dengan bersiwak. Ini manfaat yang luar biasa. Siapa yang lagi jenuh, lagi kurang seneng, maka bersiwaklah. Insyaallah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Al-mas'alatul khamisatu, permasalahan yang kelima. Sunanul fitrah. Sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Mari kita simak. Wa tusamma aidan khisalul fitrah. Dan sunnah fitrah ini juga disebutkan dengan atau dinamakan juga dengan sifat-sifat fitrah. Kenapa bisa dinamakan sunnah fitrah? Kenapa dinamakan dengan sifat fitrah? Wa dzalika li anna fa'ilaha, hal itu karena orang yang melakukannya yattasifu bil fitrah, maka akan disifati keadaannya dengan fitrah. Allati fatarahallahu an-nasa 'alaiha, yang mana Allah menciptakan manusia dengan bentuk tersebut, dengan bentuk yang indah tersebut, dengan bentuk yang baik tersebut. Ini loh fitrah, bentuk yang Allah berikan. Jadi kalau misalnya orang melakukan sunnah fitrah ini, maka dia telah kembali bentuk dan keadaannya kepada hal yang Allah ciptakan ia dengan bentuk dan keadaan tersebut. Artinya ia sesuai dengan ciptaan Allah, yaitu orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah ini. Wastahabbaha lahum, dan Allah menganjurkannya untuk melakukan hal ini. Liyakunu ala ahsani hayatin, agar manusia selalu dalam bentuk terbaik, ahsanu hay'ah, bentuk terbaik, wa akmali surah, dan penampilan yang paling sempurna. Akmal, paling sempurna, surah, penampilan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 perkara termasuk fitrah. Ada 5 perkara termasuk fitrah. Apa saja? Al-istihdadu. Yang pertama istihdad. Apa itu istihdad? Arti yang paling mudahnya adalah mencukur bulu kemaluan. Kemudian wal khitan, kemudian khitan yaitu sunat. Wa qassus syawarib, wa qassus syarib, mencukur kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taklim adhafir, dan memotong kuku. Inilah 5 perkara yang termasuk sunnah fitrah. Mencukur bulu kemaluan, sunat, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku adalah perkara-perkara yang termasuk fitrah. Siapa yang melakukannya, maka dia telah kembali kepada keadaan dan sifat yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan dan sifat tersebut. Baik, coba kita bahas satu persatu. Al-istihdad. Istihdad. Wa huwa halqul anah, yaitu halku, mencukur. Anah itu bulu kemaluan. Wahya sya'run nabit haulal farji, yaitu rambut atau bulu an-nabit yang tumbuh haula, di sekitar farji, kemaluan. Summiya bidzalik, dinamakan dengan itu listi'malil hadidah fihi, karena
dalam melakukan hal ini, yaitu mencukur bulu kemaluan menggunakan hadidah. Apa itu hadidah? Yaitu besi. Wahyal Musa, yaitu seperti Musa. Apa tuh Musa? Silet atau pisau cukur, namanya Musa. Wa fi izalatihi, dan membersihkan bulu kemaluan, mencukurnya, jamalun wa nadhafah, ada keindahan dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bi ghairil halqi, dan boleh mencukur bulu kemaluan, boleh menghilangkan bulu kemaluan tanpa dicukur, boleh. Bagaimana caranya? Kal muzilatil musna'ah, yaitu dengan mengoleskan krim perontok atau yang sepertinya. Jadi dalam menghilangkan bulu kemaluan itu boleh dengan cara apapun. Digunting bisa ya, pakai gunting. Dicukur dengan pengerok bisa, atau dengan krim yang perontok bulu itu juga boleh. Atsani al-khitan, yang kedua adalah sunat khitan. Wahia izalatu jildatil lati tughatti hasyafah, yaitu membuang jildah, kulit, allati tughatti, yang menutup hasyafah. Atau apa itu hasyafah? Hasyafah artinya adalah ra'suz zakar, kepala zakar. Apa tuh zakar? Kemaluan laki-laki. Kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki itu dibuang. Kalau dilakukan berarti dia telah sunat. Hatta tabruzal hasyafatu, sampai ujung kemaluan laki-laki itu tidak tertutup lagi. Wa hadza fi haqqiz zakar, dan yang demikian adalah bentuk sunat untuk laki-laki, memotong kulit yang menutup ujung kemaluan laki-laki. Amal untha, adapun sunat bagi kalangan perempuan, faqat ulahmati zaidatin, yaitu memotong lahma zaidah, daging yang lebih, fauqa mahalil ilaj, di atas lubang kemaluan perempuan. Ya, ada, kalau misalnya kalian nanti punya anak lahir perempuan, minta saja sama dokter atau bidannya sekalian disunat, insyaallah mereka ngerti. Kila, dikatakan, innaha tushbih urfadik. Ada yang berkata bahwa daging yang dipotong itu bentuknya seperti jengger ayam jantan. Urfadik, jengger ayam jantan. Wasahih, dan pendapat yang sahih dalam hal sunat, annahu wajibun fi haqqir rijal, sunat itu wajib bagi laki-laki, sunnatun fi haqqin nisa, dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Wal hikmatu fi khitanir rajul, hikmah, kebaikan yang bisa didapat dari khitan bagi laki-laki, tadhhiruz zakar minan najasah, membersihkan, mensucikan kemaluan dari najis, al-muhtaqina fil kulfah, yang bersembunyi di balik kulit yang menutupi ujung kemaluan. Wa fawaiduhu katsirah, dan masih banyak lagi keutamaan dan kebaikan yang lainnya lagi. Amal mar'atu, adapun hikmah dan kebaikan dari berkhitan, dari sunat bagi perempuan, fa innahu yuqallil min gulmatiha, dengan berkhitan maka akan mengurangi kerasnya nafsu syahwat, akan mengurangi, yuqallil min gulmatiha ay syiddatu syahwatiha, meminimalisir, mengurangi kerasnya syahwat perempuan. Atau dengan kata lain, mohon maaf bahasanya agak kurang sopan mungkin ya, perempuan yang disunat maka nggak liar nantinya. Apanya? Ya syahwatnya. Maka dia bisa lebih menjaga kesuciannya, bisa lebih menjaga kehormatannya, bisa lebih menutup dirinya dari para laki-laki yang ajnabi, asing buatnya. Taib, berarti keutamanya luar biasa. Inilah Islam. Ajarannya
akan menyempurnakan kepribadian para pengikutnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat manusia. Dan hal tersebut dibuktikan dengan salah satu sunnah khitan, sunatan. Taib, kita lanjut. Wa yustahabbu an yakuna fil yaumi sabi' lil maulud. Yustahabbu, disunahkan, an yakuna, khitanan itu dilakukan fil yaumi sabi, pada hari ketujuh lil maulud, dari kelahiran seorang bayi. Kalau bayi sudah lahir kemudian di hari ketujuhnya dari kelahiran, maka dia disunat atau bertepatan dengan waktu akikahnya. Jadi ketika dia diakikahkan, disunahkan juga untuk disunat. Lima fi dzalika minat tajammul, karena dalam hal itu karena dalam hal itu ada keindahan, wan nadzafah, dan juga ini Ustaz salah baca, li'annahu asra'u lil bur'i, karena kalau sunat dilakukan ketika seseorang masih bayi, asra' lil bur', maka cepat sembuhnya, cepat keringnya. Waliyan sya'as-saghir, dan agar anak kecil itu tumbuh ala akmalil hal, dalam keadaan paling sempurna. Jadi kenapa sih disunahkan untuk sunatan di saat masih bayi? Biar cepat sembuh, dan yang kedua supaya anak itu tumbuh dalam keadaan yang paling baik, paling sempurna. Kemudian atsalitsu qasu syaribi wa ihfa'uhu. Qasu syaribi wa ihfa'uhu, menggunting dan memendekkan kumis. Wa huwa mubalaghatun fi qassihi, atau maksud dari hal ini adalah menggunting sependek mungkin dari kumis. Lima fi dzalika minat tajammul, karena mencukur kumis itu akan nampak keindahan, menambahkan ketampanan. Dalam mencukur kumis ini akan nampak keindahan dan menambahkan ketampanan seorang laki-laki. Wan nadzafa, juga akan menampakkan kebersihan. Dan yang paling penting, mukhalafatul kufar, menyelisihi orang-orang kafir. Ya, kenapa memang orang kafir? Kalau orang kafir terbalik, mereka cukur habis jenggotnya, mereka panjangin kumisnya. Ini kebiasaan orang-orang Majusi, penyembah api. Sedangkan kita umat Islam punya style sendiri. Apa itu? Jenggot yang dipanjangkan, kumis yang dicukur. Ini dia yang harus diperhatikan. Waqad waradat al-ahaditsus sahihah. Waqad waradat, terdapat al-ahadits sahihah, hadis-hadis sahih, fil hathi ala qassihi, yang mendorong umat Islam untuk mencukur kumis. Wa i'fa'il lihyah, dan membiarkan jenggot, ya, menumbuhkan jenggot. Wa irsaliha, dan membiarkannya. Wa ikramiha, dan memuliakannya, merawat, memanjangkan jenggot. Lima fi baqa'il lihya minal jamal, karena dalam memanjangkan jenggot ada ketampanan. Wa madhara rujula, dan menampakkan kejantanan. Laki-laki yang ada jenggotnya tuh lebih kelihatan lakinya, ya, lebih kelihatan gagahnya, seperti itu. Wa qad akasa katsirun minan nasil amra, akan tetapi disayangkan banyak orang yang malah melakukan hal yang terbalik. Fasaru, mereka pun yuwafiruna syawaribahum, mereka memanjangkan kumis-kumis mereka. Wa yahlikuna lihahum, dan malah memotong jenggot-jenggot mereka. Au yuqassiruna, atau memendekkan jenggot. Wa fi kulli hadza, dan dalam hal ini mukhalafatun lisunnah,
malah menyelisihi sunnah. Wal awamir al waridah, dan perintah-perintah yang ada fi wujubi faiha, yang mewajibkan untuk memanjangkan jenggot. Minha, di antara hadisnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jazzu syawariba wa arkhul liha, potonglah kumis, wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot memanjang, wa khaliful majus, serta berselisihlah, bedalah dengan orang-orang majusi. Beda dalam penampilan maksudnya. Kalau orang majusi jenggotnya habis, kumisnya panjang, sedangkan umat Islam kumisnya habis, jenggotnya yang panjang. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrik. Bedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Bagaimana? Wafirul liha, panjangkanlah jenggot, wa ahfus syawarib, dan potonglah kumis. Fa'alal muslimi an yaltazim bihadzal hudan nabi, hendaklah bagi seorang muslim laki-laki beriltizam, memegang kuat-kuat, mempraktekkan, menjalani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa yukhaliful a'da, dan hendaklah ia menyelisihi para musuh-musuh Islam. Wa yatamayyaz anit tashabbuh bin nisa, dan hendaklah ia tidak menyerupai kaum wanita. Jangan malah dicukur kumis sama jenggotnya, nanti yang ada seperti perempuan. Ya, seperti itu. Maka bersyukurlah bagi para siswa yang sekarang ini sudah mulai tumbuh jenggotnya, dirawat jenggotnya. Jangan malah dicukur, malu saya masih muda. Jangan. Ketika kita memotong jenggot kita, disitulah kita malah mengikuti petunjuknya setan, bukan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada diri kita, siapa kita, pengikut Nabi atau pengikut setan? Kalau kita betul-betul pengikut Nabi, tunjukkan bahwa kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya malah mengikuti sunnahnya syaitan laknatullahi alaihim. Kita panjangkan jenggot kita, kita rawat, sampoin, ya, kasih vitamin, biar ketika tumbuhnya nggak acak-acakan, disisir, dirapihkan, kumisnya dikerok, potong habis. Kalian jadi makin tampan dan jadi makin gagah. Baik, kita lanjutkan. Ar-rabi taklimul adzafir, memotong kuku. Ini termasuk perkara yang sunnah. Wa huwa qassuha bihaitsu la tatruk hatta tatula, yaitu menggunting kuku dan tidak membiarkannya panjang. Qassuha, mengguntingnya, bihaitsu la tatruku hatta tatula, di mana tidak membiarkan kuku sampai panjang. Wa taklimu yujamiluha, dan memotong kuku akan memperindah jari jemari kaki dan tangan. Wa yuzilul awsakha al mutarakimata tahtaha, dan juga menghilangkan awsakh, kotoran-kotoran al mutarakimah yang menumpuk tahtaha, di bawah kuku. Wa qad khalafa hadhil fitrah nabawiyah ba'dul muslimin, namun sayangnya khalafa hadhil fitrah, banyak yang menyelisihi hadhil fitrah Nabi ini. Ba'dul muslimin, sebagian umat Islam banyak yang menyelisihi sunnah Nabi ini. Fasaru yutiluna adzafirahum, mereka malah yutilun, memanjangkan kuku-kuku mereka. Au adzafir isba muayyan, atau memanjangkan sebagian kuku jarinya, min aidihim, dari tangannya.
Ya, nggak semuanya, mungkin cuman kelingkingnya aja. Mau memanjangkan semuanya atau hanya jari tertentu saja sama, itu tidak boleh, dan itu menyelisihi fitrah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu dzalika min tazyini syaitan. Memanjangkan kuku jari semuanya, sebagiannya atau salah satunya min tazyini syaitan, merupakan godaan setan yang menghiasinya bagus, padahal itu tidak bagus di mata Allah. Wa taqlidu li a'daillah, dan hal itu merupakan bentuk mengikuti tren-trennya musuh-musuh Allah. Waliyadzubillah. Kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka, kok malah mengikuti. Lihat style mereka, kuku dipanjangin, memang dibersihin sama mereka, tapi itu tidaklah baik. Ustaz, saya manjangin kuku gak semuanya, cuman telunjuk aja Ustaz, supaya gampang untuk nyongkel atau ngorek sesuatu. Tetap gak boleh apapun alasannya. Atau bagi perempuan, saya manjangin kuku saya yang kanan doang, supaya kalau ada yang gangguin saya cakar. Tetap gak boleh. Tetap tidak boleh. Kenapa gak bolehnya? Karena hal tersebut menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan lihat di gambar, memotong kuku itu sunnah, dan caranya seperti yang ada di gambar. Mulai dari tangan kanan dulu. Dari mana? Dari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, lalu kelingking, kemudian kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, kemudian jempol kiri, lalu jempol kanan. Begitu urutannya. Begitu pula memotong kuku kaki, lihat urutannya sesuai dengan angka yang disebutkan di gambar ini. Praktekkan ya ikhwan, supaya pahala yang kalian dapat berlipat-lipat. Motong kuku sunnah, udah gitu caranya ngikutin sunnah, pahalanya berlipat-lipat. Walhamdulillah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, natful ibti, mencabut bulu ketiak, ai izalatu sya'ri nabit fihi, yaitu menghilangkan bulu nabit yang tumbuh fihi, yaitu di ketiak. Fayusanu izalatu hadza sya'ri bin natfi, disunahkan dalam menghilangkan bulu ketiak ini bin natfi, yaitu dengan mencabut, au halqi atau mencukur, au gairihima atau dengan yang lainnya, ya tadi seperti pakai krim. Lima fi izalatihi minan nadhafah, karena menghilangkan bulu ketiak ini akan menjaga kebersihan. Waqat irwaihil karihati, dan menghilangkan bau yang gak enak. Allati tatajamma ma'awujudi hadza sya'ri, yang mana bau yang tidak enak itu semakin menyengat dengan adanya bulu ini, bulu ketiak. Fahadha huwa dinunal hanif, inilah agama kita yang lurus. Amarana bihadhil khisal, yang memerintahkan kita untuk mempraktekkan perkara-perkara yang 5 tadi dan berpegang teguh dengan sifat-sifat yang bersih ini. Mencukur bulu kemaluan, sunatan, mencukur bulu kumis, memanjangkan jenggot, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Ini 5 perkara yang baik yang diperintahkan oleh agama kita. Lima fiha minat tajammul, karena dalam hal ini akan menambahkan ketampanan, watatahur, dan menjaga, meningkatkan kebersihan, wan nadhafah, kesucian. Waliyakunal muslim, dan hendaklah setiap orang Islam ala ahsani halin, selalu dalam keadaan yang paling baik. Mubta'idan an taqlidil kufari wal juhal, dan menjauh dari mengikut-ngikut gayanya orang-orang kafir dan orang-orang bodoh. Muftakhiran bidinihi, dan hendaklah orang Islam itu justru bangga dengan petunjuk nabinya. Dia potong kumisnya, dia panjangin jenggotnya, dan dia bangga. Bukan malah malu, kalau saya panjang jenggotnya nanti saya dibilang tua. Jangan. Itu godaan setan yang menyesatkan kita dari petunjuk Nabi. Justru dengan adanya jenggot, kalian semakin gagah,
semakin kelihatan laki. Potong kukunya lebih bersih ketimbang dipanjangin. Muti'an li rabbihi, dan dengan menjalankan sunnah fitrah ini menunjukkan bahwa pelakunya taat kepada Allah, muttabi'an li sunnati nabihi, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhafu ila hadhil khisal, dan ditambahkan lagi perkara lain dalam fitrah ini. Tadi kan disebutkan bahwa fitrah itu ada 5. Nah ditambahin lagi nih, ada 5 lagi, berarti jadi 10. Apa saja? Siwak, bersiwak. Wastinsyaqul ma, istinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu, namanya istinsyak. Ini juga fitrah. Kemudian madmadah, kumur-kumur. Ghuslul barajim, mencuci barajim. Apa itu barajim? Aqdul lati fi dhuhuril asabi, yaitu lingkaran yang berada pada punggung jari jemari. Ya, garis-garis yang ada di jari jemari. Ruas-ruas yang ada di jari jemari itu dibersihkan. Kenapa? Yajtami fihal fasakh. Biasanya tempat itu banyak berkumpulnya kotoran. Ya, siwak, istinsak ma, matmadho, ghuslul barajim. Kemudian yang ke-10 apa? Istinja. Adalah istinja, cebok, membersihkan diri dari setelah buang hajat. Wa dzalika li hadiits Aisyah. Semua itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah, ada 10 fitrah. Ada 10 sunnah fitrah. Qasus syarib, mencukur kumis, wa ifa'il lihya, memanjangkan jenggot, wasiwak, dan bersiwak, wastinsyaqil ma, dan memasukkan air ke dalam hidung, wa qasus adhafir, memotong kuku, wa ghuslul barajim, mencuci ruas-ruas lingkaran-lingkaran jari jemari, wa natful ibti, cabut bulu ketiak, wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan, wa intiqasul ma, kemudian menggunakan air untuk cebok, yakni istinja, cebok. Qala Mus'ab bin Syaibah, berkata Mus'ab bin Syaibah, ahadu ruwat al-hadis, di mana beliau salah satu perawi hadis ini, wa nasitul asyirah, dan saya lupa yang 10, ila antakunal matmadah, kayaknya berkumur-kumur. Jadi ahibati fillah, ada 10 perkara yang harus kita jaga agar kita senantiasa dalam keadaan yang paling baik, agar kita selalu dalam keadaan mengikuti petunjuk Nabi, menyelisihi petunjuknya setan, agar kita selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Ya, kita sebut secara urutan yang kita sebut dalam pelajaran ini. Yaitu yang pertama, mencukur bulu kemaluan. Yang kedua, sunatan. Yang ketiga, mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Keempat, memotong kuku. Kelima, mencabut bulu ketiak. Keenam, bersiwak. Ketujuh, memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsak. 8, berkumur-kumur. 9, membersihkan ruas-ruas atau lingkaran-lingkaran yang ada pada jari jemari. Dan 10, istinja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam mengamalkan 10 sunnah fitrah ini, agar kita selalu dalam keadaan yang paling baik, keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanya hal-hal yang kurang dipahami, serta tolong dijawab latihan yang Ustadz berikan di Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.